Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Octavia, NIM saya 20191041415220 dari kelas 2A strip CB17 dengan mata kuliah karakter building dan dosen pengajar Budinar Solistiawati. Di sini saya akan menceritakan tentang sinopsis film Kartini tahun 2017. Film ini rilis pada tanggal 19 April 2017, di mana film ini menceritakan tentang perjuangan pahlawan Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Pada awal tahun 1900 Masehi, di mana Indonesia masih merupakan koloni Belanda, dan wanita pada saat itu tidak diizinkan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Anak-anak perempuan bupati, baik dari istri seorang bangsawan ataupun bukan, dituntut untuk menjadi seorang Raden Ayu dan menikah dengan pria seorang ningrat. Kartini tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ibu kandungnya, yaitu Ngarsinah, yang dinikahi oleh bupati bernama Raden Sosroningrat, yang dianggap seperti pembantu di rumahnya sendiri, karena tidak memiliki darah bangsawan. Karena kentalnya tradisi pada zaman tersebut, sehingga Kartini pun tidak bisa membantah atau melawan aturan tersebut. Kartini berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan hak kesetaraan semua orang dan hak pendidikan bagi semua orang. Ketika Kartini sedang menjalani masa pingitan, Raden Sosrokartono yang merupakan kakak dari Kartini pun datang dan berkata, "Tubuh bisa hancur ditelan tanah atau dibakar, tetapi jangan biarkan pikiranmu terpenjara." Setelah mendengar perkataan itu, Raden Sosrokartono pun memberikan kunci, yang dimana kunci tersebut merupakan kunci lemari yang berisikan banyak sekali buku-buku berbahasa Belanda. Dari sinilah awal mula perjuangan Kartini dan kedua saudarinya yaitu Rukmini dan Kardina untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang. Kartini pun mulai menulis artikel-artikel dan suatu ketika artikel tersebut pun dikirim ke Belanda. Suatu hari, Kartini meminta izin kepada Raden Sosroningrat yang merupakan ayah dari Kartini untuk mengajukan beasiswa ke pemerintahan Belanda. Dan akhirnya permintaan Kartini pun dikabulkan oleh Raden Sosroningrat. Namun pada saat menunggu keputusan hasil beasiswa tersebut, Kartini dilamar oleh Pangeran Joyodiningrat yang merupakan Bupati Rembang. Atas pertimbangan yang matang, akhirnya Kartini pun menerima lamaran tersebut dengan memberikan 4 persyaratan, di mana salah satunya yaitu calon suaminya nanti diharuskan untuk mendirikan sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu. Lalu 3 hari ketika Kartini menerima lamaran tersebut, akhirnya proposal beasiswa ke Belanda pun dikabulkan. Meskipun batal melanjutkan sekolah ke Belanda, Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Menurut saya, pembentukan karakter Kartini dalam film ini termasuk ke dalam teori determinisme lingkungan. Mengapa? Karena Kartini sejak kecil sudah tumbuh dengan kondisi tradisi yang sangat kental, di mana para wanita tidak diizinkan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Di sini, Kartini berjuang untuk menyetarakan hak bagi semua orang, terutama hak pendidikan. Karakter sendiri merupakan kualitas atas kekuatan mental, moral, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang menjadi kepribadian khusus serta menjadi pembeda dari yang lain. Teori determinisme menyatakan bahwa karakter dibentuk dan disusun berdasarkan dari apa yang ada di lingkungan. Alasan mengapa saya membuat video ini adalah untuk memberikan contoh bagaimana pembentukan karakter berdasarkan teori determinisme lingkungan yang saya ambil dan saya analisis dari film Kartini.